Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Film kita kali ini berjudul Gone in 60 Seconds yang rilis tahun 2000, di mana bercerita tentang legenda pencuri mobil yang bisa mencuri mobil hanya dalam waktu 60 detik. Awalnya sang legenda sudah pensiun dari aksi pencuriannya, tapi karena sang adik harus mengalami masalah, bahkan nyawanya menjadi terancam, sang legenda pun harus kembali beraksi. Dan misinya kali ini yaitu harus mencuri 50 mobil dalam satu malam. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai di mana berlatar di kota Los Angeles, Amerika, terlihat 3 orang pemuda yang bernama Kip Reynolds, Mirrorman dan juga Verb yang saat ini sedang berada di depan dealer mobil Porsche. Dan tujuan mereka adalah untuk mencuri mobil Porsche 9024 Wheel Turn. Tanpa pikir panjang, Kip dan Mirror pun langsung keluar untuk beraksi. Sesaat kaca dipecahkan, alarm pun langsung berbunyi. Tapi dengan sangat cepat mereka berhasil menemukan kunci mobilnya dan langsung membawa kabur mobil tersebut sebelum polisi datang ke situ. Di sisi lain, terlihat Tumbler, Atlee, dan juga Toby yang sedang menunggu kedatangan Kip dan yang lainnya. Ternyata mereka adalah satu komplotan pencuri yang disewa oleh seorang sultan untuk mencuri mobil-mobil mewah, langka, dan juga klasik. Kembali ke Kip, bukannya langsung kembali, Kip justru mulai membuat kegaduhan dengan memancing emosi seorang pengendara dan mengajaknya untuk balapan. Dan benar saja, polisi yang sementara bertugas di situ pun melihat dan mulai mengejar Kip dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat persembunyian mereka, tapi tak hanya itu, para polisi pun mulai datang ke situ. Mereka pun segera menghapus beberapa catatan mobil yang ada di dinding dan juga mengambil semua kunci mobil yang telah berhasil mereka curi sebelumnya untuk dibawa pergi. Beruntungnya, mereka berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan 2 orang detektif yang bernama Castlebeck dan juga Dreykov. Dari hasil investigasi sementara mereka, mobil-mobil yang dicuri oleh Kip dan yang lainnya adalah mobil-mobil yang tidak gampang dicuri. Tapi entah bagaimana mereka bisa mencuri mobil-mobil itu tanpa terlihat ada sedikit pun kerusakan di bagian mekanisme kunci ataupun kunci kontak mobil tersebut. Castlebeck berasumsi kemungkinan mereka punya jaringan langsung ke bagian pengiriman mobil-mobil yang ada di Amerika. Castlebeck kemudian meminta Dreykov untuk menyelidiki dealer-dealer mana yang menjual mobil-mobil tersebut. Castlebeck pun tak sengaja melihat pecahan kaca di lantai. Scene kemudian berpindah ke pemeran utama kita yang bernama Randall Memphis Reynolds atau biasa dipanggil Memphis. Seorang legenda dan paling terkenal di kalangan pencuri, bahkan kepolisian karena keahliannya dalam mencuri mobil. Bahkan Memphis bisa mencuri mobil kurang dari 60 detik. Tapi saat ini Memphis sudah meninggalkan kehidupan lamanya tersebut dan mulai bekerja sebagai seorang pelatih anak-anak kecil dalam balapan go-kart. Okay, let's ride! Di saat Memphis yang sedang asik melihat anak-anak didiknya balapan go-kart, tiba-tiba Atlee mendatanginya dan meminta waktu untuk mengobrol dengannya sebentar. Ternyata tujuan Atlee ke situ untuk memberitahukan kalau adiknya, Kip Reynolds, sedang dalam masalah besar. Semenjak kepergian Memphis, Kip ternyata mengikuti jejak kakaknya itu untuk menjadi seorang pencuri mobil. Beberapa hari yang lalu, Kip dibayar oleh seorang sultan yang bernama Raymond Calitri untuk melakukan sebuah pencurian besar, yaitu mencuri 50 mobil mewah, klasik dan juga langka, tapi sayang sekali mereka mendapatkan masalah. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Kip yang diborgol di dalam mobil. Sedangkan di sisi lain, Memphis dan Atlee sedang dalam perjalanan menuju tempat Raymond Calitri. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan Raymond Calitri.
Walaupun sebelumnya belum pernah bertemu dengan Memphis, tapi Calitri sudah banyak mendengar nama Memphis yang sangat melegenda dalam hal pencurian mobil. Bahkan setelah kepergian Memphis dari kota itu, kasus pencurian mobil menurun sampai 47%. Dapat dipastikan berarti dulu setengah aksi pencurian mobil di kota itu karena Memphis. Calitri kemudian menceritakan kalau dia mempunyai kesepakatan dengan seorang sultan dari Amerika Selatan untuk mengirim 50 mobil. Kip kemudian datang kepadanya dan mengiyakan untuk mengambil pekerjaan ini. Kip meyakinkan Calitri kalau dia dan timnya bisa mencuri 50 mobil itu. Tapi sayang sekali karena insiden semalam, Calitri tidak mendapatkan mobil satupun, bahkan kemungkinan besar mereka akan gagal untuk mengirim 50 mobil. Terlebih kini mereka hanya memiliki sisa waktu 4 hari lagi. Karena ini ulah Kip, Calitri meminta Memphis untuk menggantikan adiknya mencuri 50 mobil yang dia inginkan. Karena tujuan Memphis ke situ untuk membawa adiknya pulang, terlebih lagi Memphis sudah pensiun dari pekerjaan mencuri, jadi dia pun menolak permintaan Calitri. Calitri pun membawanya bertemu dengan Kip. Terlihat Kip yang diborgol dalam mobil dan sebentar lagi akan dijadikan ayam geprek. Melihat hal itu, Memphis yang merupakan seorang kakak yang baik akhirnya menyetujui permintaan Calitri untuk membawa 50 mobil yang diinginkannya. Scene kemudian berpindah di mana kini tersisa waktu 72 jam atau 3 hari lagi bagi Memphis. Terlihat Memphis yang mendatangi ibunya setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Sang ibu kemudian langsung bertanya, apa yang dilakukan Memphis di sini? Memphis kemudian menceritakan semuanya pada sang ibu. Sang ibu mengatakan kalau Kip sangat mengaguminya, bahkan Kip juga berusaha menjadi sama seperti Memphis. Memphis menjadi kaget mendengar hal itu, karena tujuannya pergi yaitu agar sang adik tidak terpengaruh dengan dirinya lagi. Setelah menceritakan semuanya kepada sang ibu, Memphis kemudian meminta izin dari sang ibu untuk melakukan pencurian mobil lagi. Dan dia berjanji kalau ini akan benar-benar menjadi aksi pencuriannya terakhir. Sang ibu pun dengan terpaksa mengizinkan Memphis. Baru saja Memphis keluar, ternyata Castlebeck dan juga Dreykov sudah menunggunya di luar. Castlebeck, Dreykov, dan Memphis sudah saling mengenal sebelumnya. Mereka juga sudah mengetahui betapa melegendanya aksi pencurian mobil yang dilakukan oleh Memphis saat dulu. Terlebih pengalaman masa lalu mereka yang tak bisa dilupakan oleh Castlebeck saat dia berusaha menangkap Memphis, tapi dengan cerdiknya Memphis bisa mengelabuinya. Saat Memphis kembali ke situ, Castlebeck meyakini kalau ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Memphis. Castlebeck mencurigai kalau Memphis terlibat dengan aksi pencurian mobil-mobil yang mereka sedang selidiki. Tapi karena belum ada bukti, Castlebeck dan Dreykov pun tak bisa banyak berbuat. Scene pun berpindah di mana Memphis yang datang bertemu dengan sahabatnya dulu yaitu Otto beserta istrinya yang bernama Jenny. Okay. The Ferrari 365 GTB4 Daytona, Le Mans 1971. 5500 RP. Setelah sedikit bernostalgia bersama, Memphis kemudian menanyakan tentang Calitri kepada Otto. Saat mendengar kata Calitri, Otto langsung mengatakan kalau Calitri adalah orang yang sangat berbahaya. Otto juga ternyata sudah mendengar tentang Kip dan Otto yakin kedatangan Memphis kembali ke kota itu karena Kip. Memphis pun tanpa basa-basi langsung meminta bantuan Otto. Awalnya Otto sedikit ragu, tapi karena ini adalah permintaan dari seorang sahabat, Otto pun mengiyakan untuk membantu Memphis. Otto kemudian bertanya, berapa jumlah mobil yang akan dicuri? Berapa hari tersisa dan berapa orang tim yang sudah terkumpul? Memphis lalu menjawab kalau ada 50 mobil yang akan mereka curi dalam kurun waktu yang tersisa 3 hari lagi. Dan tim yang terkumpul saat ini baru 2 orang, yaitu dia dan juga Otto. Otto pun menjadi ragu karena waktu mereka yang sangat sedikit. Tapi Otto kemudian mengatakan untuk segera mencari anggota tim selanjutnya. These days, I'm all about second chances. So, let's make a few phone calls and we'll go from there, okay? Okay. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Donnie, sahabat dari Memphis yang saat ini bekerja menjadi seorang instruktur pengemudi mobil.
Donnie terlihat sangat marah karena anak didiknya yang mengemudi mobil dengan sangat buruk. Don't touch nothing. Just... You can't negotiate turns, you can't signal properly, hell, you can't drive, honey. Tiba-tiba Memphis menghubunginya untuk bertemu. Ternyata di sisi lain Memphis dan Otto sedang menghubungi sahabat-sahabat lama mereka untuk bergabung dalam misi kali ini. Dari sekian nama di list mereka, banyak yang sedang tidak berada di situ dan bahkan ada yang sudah meninggal. Kini tersisa 2 nama terakhir yaitu Spinix dan juga Sway. Otto terlihat ragu kalau 2 orang itu akan mau bergabung. Memphis pun menghubungi Spinix, bahkan dengan sangat dingin, Spinix pun tidak menjawab telepon dari Memphis. Memphis kemudian mendatangi sebuah bengkel mobil di mana Sway bekerja. Saat bertemu dengan Memphis, Sway pun terlihat sangat dingin dikarenakan pengalaman masa lalu di mana Memphis yang pergi meninggalkannya begitu saja tanpa ada kabar sedikit pun. Sangat sulit untuk meyakinkan Sway. Bahkan Memphis pun harus kembali mendatangi saat Sway sedang bekerja menjadi bartender. Memphis kemudian menceritakan semuanya pada Sway. Mendengar cerita dari Memphis, Sway sudah tidak ingin terlibat lagi dalam aksi pencurian dan dia memohon maaf karena tidak bisa membantu. I'd love to help Kip, but I'm not into the life anymore. Baru saja Memphis keluar dari bar, dia pun langsung didatangi oleh Johnny B beserta gengnya. Johnny meminta agar Memphis pergi dari kota itu. Johnny menjadi cemburu karena Kalitri meminta Memphis untuk sebuah misi kelas atas yang harusnya menjadi bagian dia dan timnya. Tanpa pikir panjang, Johnny langsung mengajar Memphis. Tapi tiba-tiba Spinix pun berada di situ. Tak hanya memecahkan kaca mobil Johnny, Spinix juga menghancurkannya. Dan tentu saja Johnny dan gengnya bukanlah lawan yang sepadan bagi Spinix. Ternyata Spinix mengiyakan untuk membantu Memphis dalam misi kali ini. Scene kemudian berpindah kembali di mana saat berada di rumah, Kip kemudian bertanya pada Memphis kenapa dia pergi meninggalkannya selama 6 tahun. Padahal saat berada di kota itu, Memphis dengan sangat mudah bisa mendapatkan uang dengan mencuri mobil. Memphis kemudian menjawab kalau selama dia mencuri, dia tak pernah melakukannya demi uang, melainkan demi mobil. Melihat mobil yang bagus bagaikan seperti cahaya biru laut, seperti cahaya matahari yang kuning, sungguh sangat indah baginya. Tapi setelah direnungkan kembali, Memphis menjadi menyesal. Karena saat dia melakukan aksi pencurian, dia kadang tertembak. Bahkan membuat teman-teman yang ikut bersamanya menjadi sekarat, membuat mereka masuk ke dalam penjara juga. Dan hal itu membuat Memphis berpikir akan jadi seperti apa dirinya nanti. Dia pun memutuskan untuk pergi menyendiri dari kota itu. Tapi Kip justru merasakan hal yang berbeda. Kip merasakan kehilangan sosok seorang kakak yang pergi meninggalkannya bersama sang ibu. Padahal semenjak ayah mereka meninggal, hanya Memphislah yang menjadi seorang penasihat baginya. Tapi semenjak kepergian Memphis, Kip pun menemukan keluarganya sendiri, menemukan teman-temannya sendiri, dan bahkan dia pun akhirnya menjadi seperti Memphis. Memphis kemudian menasihati Kip kalau dia akan berakhir sama seperti yang diceritakan Memphis sebelumnya. Scene berpindah di mana kini waktu mereka tersisa 42 jam lagi atau kurang dari 2 hari lagi. Tim yang terkumpul saat ini hanyalah Memphis, Otto, Donnie, dan juga Spinix. Mereka pun sudah mendapatkan daftar mobil yang harus mereka curi. Tiba-tiba Kip dan teman-temannya datang ke situ. Memphis kemudian menanyakan apa tujuan Kip ke situ. Kip mengatakan kalau dia melihat Memphis sepertinya membutuhkan bantuan. Tentu saja Memphis melarang Kip untuk bergabung karena dia sudah berjanji kepada sang ibu untuk tidak melibatkan Kip. Percekcokan pun terjadi di antara kakak beradik ini. Otto lalu berusaha memberi pengertian pada Memphis kalau saat ini mereka butuh tambahan orang lagi. Mendengar hal itu, Memphis pun mengiyakan Kip dan teman-temannya ikut dalam misi ini. Tapi sebelumnya, Memphis ingin Kip memperkenalkan teman-temannya itu. Kip lalu memperkenalkan teman-temannya di mana ada Mirrorman, si ahli elektronik dengan peralatan-peralatan yang canggih. Tumbler, si manusia yang bisa mengendarai apa saja yang menggunakan roda. Toby, si jenius komputer, dan juga Frep, orang yang bisa memesan pizza.
Memphis kemudian mengatakan kalau mereka harus menurut apa yang dikatakannya dan hanya perintahnya saja yang harus mereka dengar. Scene pun berpindah di mana Castlebeck dan Dreykov yang mendapat informasi kalau pencurian mobil yang dilakukan Kip sebelumnya atas bantuan James, salah satu pegawai dealer mobil yang menjual kunci-kunci cadangan pada Kip dan yang lainnya agar mempermudah mereka dalam mencuri mobil. Karena sudah terbukti bersalah, Castlebeck kemudian meminta James untuk menghubungi mereka jika Kip dan yang lainnya datang ke situ. What do you want me to do? When he comes back, you call us. What says he comes back? Bunch. Sementara itu, di sisi lain, Memphis dan yang lainnya mulai menyusun rencana. Mereka akan melakukan pencurian dalam satu malam saja. Toby kemudian mulai meretas database perusahaan asuransi untuk menemukan data alamat mobil yang mereka butuhkan. Data mobil yang tidak ada di database akan diperiksa langsung oleh Donnie ke Samsat. Dan dia pun berhasil menyogok petugas untuk mendapatkan data-data mobil yang mereka butuhkan. Di sisi lain, Castlebeck dan Dreykov mendapat kabar dari James kalau ada orang yang memesan 3 kunci mobil Mercedes-Benz terbaru. Mendengar hal itu, Castlebeck sangat yakin mereka semakin dekat dengan para pencurinya. Scene berpindah lagi di mana Memphis dan yang lainnya yang berada di pelabuhan. Tiba-tiba Sway datang ke situ untuk bergabung dengan mereka. Fellas, this is Sway. No questions. I'm here for Kip. Kembali ke Castlebeck di mana kini mereka sedang mengintai. Ternyata yang datang memesan kunci ke situ adalah Tumbler. Dan benar saja saat mereka mengikuti Tumbler bahkan sampai ke bengkel milik Otto, Castlebeck melihat ada Memphis, Otto dan Donnie ada di situ juga. Castlebeck ingin menangkap mereka pada saat mereka telah berhasil mencuri mobilnya, sehingga mereka bisa dipastikan adalah pencurinya. Let's set up 3 surveillance teams at those addresses. So you go ahead and you make your move, man. And I will be waiting for you. Sedangkan di sisi lain, yaitu di bengkel Otto, Memphis kemudian mulai menamai 50 mobil itu dengan nama-nama wanita, dan itu akan menjadi kode mereka agar tidak ada yang curiga. Setelah mereka berhasil menemukan semua alamat dari 50 mobil aka wanita yang akan mereka incar, mereka pun memulai aksinya dengan mengecek lokasi 50 mobil tersebut. We've got the addresses on all 50 ladies. Let's scout them. There she is. Nice. Welcome to TV Car Trivia. First question, who was the driver of a 73 Firebird? Saat malam pun tiba, terlihat Castlebeck dan timnya mulai mengintai di 3 mobil yang menjadi incaran Memphis. Dan benar saja, tak berselang lama, Castlebeck melihat Memphis yang datang ke situ. Berharap Memphis akan mencuri mobil itu, tapi ternyata Memphis datang hanya untuk memotret mobilnya, kemudian pergi dari situ. Setelah itu, Memphis dan yang lainnya mendatangi ke salah satu lokasi mobil yang akan mereka curi, yaitu mobil Shelby Mustang GT 500 tahun 67 yang Memphis sebut dengan nama Eleanor. Mobil yang paling berkesan bagi Memphis karena pengalaman buruk selalu dialami oleh Memphis saat akan mencuri mobil ini. Dan ini pun akan menjadi mobil terakhir yang akan dicuri dan dibawa langsung oleh Memphis nantinya. Easy ride. We're just gonna glide. All night, Eleanor. With your fine ass. Scene pun berpindah di mana saat Memphis dan Kip akan pulang ke rumah, tiba-tiba mereka dihadang lagi oleh Johnny B dan gengnya. Beruntung, Memphis dan Kip berhasil kabur dan bersembunyi di bar, yang kebetulan di bar itu juga ada polisi, jadi Johnny B tidak berani masuk, melainkan terus menunggu di luar. Tak hanya diam, Memphis dan Kip mulai merencanakan sesuatu, dan rencana mereka kembali membuat mobil Johnny B rusak parah, dan tak hanya itu, memancing polisi datang ke situ kemudian menangkap mereka. Pada keesokan harinya, di mana kini tersisa waktu 24 jam bagi Memphis dan yang lainnya. Tiba-tiba, Frepp datang dengan membawa mobil curian. Hal ini membuat Memphis marah karena bisa mengundang polisi datang ke situ juga. Terlebih lagi, mobil yang dicuri oleh Frepp bukanlah mobil yang menjadi incaran mereka dan tak hanya itu,
Ternyata di dalam bagasi mobil itu ada sekantong heroin. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Castlebeck ke situ. I'll catch you later. Hampir saja rencana mereka menjadi kacau, tapi beruntungnya Castlebeck pun tidak bisa banyak berbuat apa-apa karena belum ada bukti yang kuat untuk menangkap Memphis walaupun dia yakin ada sesuatu yang direncanakan oleh Memphis dan yang lainnya. Castlebeck kemudian pergi dari situ. Singkat cerita, malam pun tiba dan kini aksi pencurian mereka dimulai. Sebelum berangkat, Memphis mengingatkan untuk tetap waspada dan berpikir santai, maka mereka akan bisa melaluinya dengan baik. Bahkan sebelum beraksi, mereka pun... Donnie, Low Rider. Okay, let's run. Waktu kini tersisa 12 jam lagi. Memphis dan yang lainnya berhasil membawa 4 mobil ke dermaga untuk segera diangkut. Di sisi lain, Castlebeck dan Dreykov kembali mengintai di salah satu mobil yang akan menjadi incaran Memphis. Sedangkan terlihat beberapa mobil lainnya berhasil didapatkan dengan sangat mudah. Lindsay. Rachel. Kembali ke Castlebeck, di mana kini dia melihat Memphis yang datang ke situ. Sesaat Memphis akan mencuri mobil itu, Memphis tak sengaja melihat mobil Castlebeck yang mengintai. Memphis pun mengurungkan niat dan langsung pergi. Memphis juga menelpon yang lainnya dan mengatakan untuk mundur terlebih dahulu karena mereka sedang diawasi. Tentu saja hal ini membuat Castlebeck menjadi sangat kesal. Memphis lalu bertanya pada Tumbler di mana dia mendapat kunci mobil. Dan Tumbler mengatakan kalau dia membeli dari seorang pegawai dealer Mercedes-Benz. Dan tentu saja Castlebeck mengetahui mobil yang akan mereka curi dari pegawai itu juga. Kini misi mereka akan lebih sulit, terlebih lagi waktu yang mereka miliki tinggal 8 jam lagi. Tanpa 3 mobil Mercedes maka misi mereka akan gagal juga. Tapi tiba-tiba Toby mengatakan kalau mereka masih memiliki kunci mobil Mercedes dari pencurian terakhir Kip dan yang lainnya. Tapi sayangnya mobil-mobil itu berada di kantor polisi. Karena tak ada pilihan yang lebih baik lagi, Memphis pun memutuskan untuk mencuri mobil Mercedes yang berada di kantor polisi. Awalnya Mirrorman berusaha menarik perhatian sang penjaga, sedangkan Memphis, Julia, dan Spinix dengan sangat cepat membawa 3 mobil Mercedes dari situ. Di sisi lain, Castlebeck yang mulai frustasi tak sengaja membaca beberapa barang bukti dari hasil pencurian mobil yang dilakukan Kip dulu. Dan salah satu barang yang mereka temukan adalah pecahan kaca lampu blacklight. Sempat berpikir sebentar untuk apa lampu blacklight digunakan. Castlebeck dan Dreykov pun kembali memeriksa lokasi kejadian sambil membawa blacklight dan mulai menerangi dinding-dinding yang ada di situ. Dan benar saja mereka berhasil menemukan daftar-daftar mobil yang tertulis di dinding walaupun sebagiannya sudah terhapus. Dari sekian banyak daftar mobil, mereka fokus pada mobil-mobil langka saja. Dan Castlebeck melihat ada di dalam daftar mobil Shelby Mustang GT 500 yang dia yakini akan menjadi incaran paling terakhir Memphis karena Castlebeck tahu sejarah Memphis dan Shelby Mustang seperti apa. I know our boy, I believe he'll leave this one to last. Why? He's afraid of it. Kini waktu Memphis dan yang lainnya tersisa 2 jam lagi. Pencurian mobil mereka pun masih terus berlanjut. Mobil yang telah dikumpulkan Memphis sudah berjumlah 48 mobil. Tersisa 2 mobil yaitu Shelby Mustang dan salah satu mobilnya yang sementara dibawa oleh Kip dan yang lainnya ke situ. Tapi sayangnya aksi Kip berhasil diketahui oleh pemilik mobil sehingga polisi pun berhasil datang ke situ dan mulai mengejar mereka. Singkat cerita, Kip dan yang lainnya berhasil membawa mobil ke-49 menuju pelabuhan, tapi sayangnya Toby terkena tembakan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kini hanya tersisa 1 mobil lagi, yaitu Shelby Mustang yang Memphis sebut dengan nama Eleanor. Ditambah lagi waktu mereka kini hanya tersisa 1 jam lagi.
Terlihat Dreykov yang mengatakan pada Castlebeck kalau mobil yang mereka intai sebelumnya sudah hilang. Castlebeck pun mengatakan satu-satunya mobil Shelby Mustang yang ada di kota itu berada di sebuah apartemen. Mereka pun segera menuju ke sana. Di sisi lain, Memphis yang sudah berada di sana duluan dengan sangat hati-hati mulai menghidupkan Shelby Mustang aka Eleanor. Saat Memphis yang baru saja keluar, tiba-tiba Castlebeck dan Dreykov datang ke situ juga. Dan tentu saja aksi kejar-kejaran pun terjadi. In pursuit of 67 Ford Mustang Gray. Suspect now traveling east on. Di sisi lain, saat Kip dan Atlee yang berada di rumah sakit dan sedang menunggu Toby, Atlee lalu menceritakan kepada Kip kalau dulu Memphis tidak ingin pergi meninggalkan Kip dan ibunya. Tapi sang ibu meminta Memphis untuk pergi dari kota demi kebaikan Kip. Karena dia tahu jika Memphis masih berada dengan mereka, maka Kip pasti akan mengikuti jejak dari Memphis juga. Memphis pun mengiyakan permohonan dari sang ibu. Ditambah lagi dia yakin kalau ini memang yang terbaik bagi Kip. Tapi ternyata selama 6 tahun kepergian Memphis, Kip justru menjadi seorang pencuri mobil juga. Waktu kini tersisa 25 menit lagi dan Memphis masih menghindar dari kejaran polisi. Singkat cerita, Memphis kini berada di jembatan di mana sedang terjadi kecelakaan sehingga jalan pun tak bisa dilewati. Sedangkan Castlebeck dan Dreykov sudah semakin dekat. Memphis pun tak punya pilihan. Dengan kecepatan penuh, Memphis berhasil kabur dari situ. Di sisi lain, Atlee melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 dan waktu mereka telah habis, sedangkan Memphis belum kembali juga. Atlee pun ditelepon Calitri dan mengatakan kalau waktu mereka sudah habis. Mobil yang terkumpul hanya 49 dan itu tandanya mereka tetap gagal. Atlee diminta untuk membawa Kip padanya, tapi Atlee berbohong dengan mengatakan kalau Kip kabur darinya. Karena Kip tidak ada, maka Memphislah yang akan menggantikan Kip. Di sisi lain, Memphis yang tiba di pelabuhan pun sudah terlambat karena semua mobil sudah diangkut ke dalam kapal. Memphis diminta untuk bertemu dengan Calitri. Saat bertemu dengan Calitri, Memphis sempat mengatakan kalau dia hanya terlambat 12 menit saja. Lagian, dia sudah capek-capek mencuri 50 mobil hanya dalam satu malam dan misinya harus dikatakan gagal. Tapi sayangnya, Shelby Mustang yang dibawa Memphis sudah terlihat rusak parah. Calitri justru menjadi marah, kemudian memukul Memphis dan setelah itu dia memberitakan anak buahnya untuk menghancurkan mobilnya dan juga membunuh Memphis. Di sisi lain, Castlebeck dan Dreykov akan menuju ke tempat Calitri juga. Karena mereka sudah tahu kalau Calitri berhubungan dengan pencurian 50 mobil ini. Saat Memphis yang sebentar lagi akan dibunuh, tiba-tiba Atlee datang ke situ dan ternyata Kip juga berada di situ dan berhasil menyelamatkan Memphis. Memphis kemudian mendatangi Calitri dan langsung menghajarnya. Tapi sayang sekali, Calitri berhasil mengambil pistolnya dan tembakannya hampir saja mengenai Memphis. Di saat yang bersamaan, Castlebeck dan Dreykov pun sampai di situ dan hampir juga terkena tembakan. Aksi petak umpet pun terjadi. Tidak hanya Memphis dan Calitri, tapi Castlebeck dan Dreykov juga ikut bermain. Singkat cerita, Castlebeck pun harus terkena tembakan oleh Calitri. Di saat Castlebeck yang sudah tersudut dan sebentar lagi akan dibunuh oleh Calitri, tiba-tiba Memphis pun datang ke situ dan segera menyelamatkan Castlebeck. Calitri pun harus terjatuh dan tentu saja dia langsung tewas di tempat. Castlebeck lalu mengatakan kalau Memphis sudah melakukan kejahatan bahkan telah membuat kekacauan di kota karena pelariannya bersama Shelby Mustang. Tapi di satu sisi juga, Castlebeck mengetahui kedatangan Memphis ke situ karena ingin menyelamatkan adiknya dari kematian. Dan terlebih lagi, Memphis telah menyelamatkan nyawanya juga.
Awalnya Castlebeck berniat ingin menangkap Memphis, tapi kali ini anggap saja mereka impas. Castlebeck pun menyuruh Memphis untuk pergi dari situ sebelum dia berubah pikiran. Sebelum pergi, Memphis kemudian mengatakan kalau di pelabuhan nomor 14 ada kapal yang akan membawa 49 mobil yang telah mereka curi sebelumnya. Oh, there's a container ship at Pier 14. You might want to check it out. Di akhir film, terlihat Memphis dan yang lainnya yang sangat bahagia karena misi mereka telah selesai dan mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Kip pun datang ke situ lalu memberikan kejutan bagi Memphis, yaitu Eleanor aka Shelby Mustang yang sangat diinginkan oleh Memphis. Dan film Gone in 60 Seconds pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan, di mana tak hanya Memphis bisa menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat lamanya, Memphis dan Kip ikut berbaikan kembali. Beginilah yang harusnya terjadi. Masalah bukan membuat kita jauh dan terpisah dari keluarga, tapi justru membuat kita dekat dengan keluarga, bahkan bisa mendapatkan keluarga baru. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya, dan sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempat kamu untuk pulang. Dadah.